warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Hadratal Mukarramah Simbah Nyai Hajah Komariah wa ahlal bait sedoyo ingkang kita bektosi, kanca-kanca santri putra maupun putri, utaminipun para pengurus, baik pengurus harian maupun pengurus Dewan Qori'in, seluruhnya yang kita banggakan. Semoga pertemuan malam ini membawa atau mendatangkan beberapa hikmah bagi kita semua, yang akan menjadikan kita semua termasuk golongan umat yang berhak mendapatkan syafaat, khususnya fi yaumil qiyamah. Amin. Ini bab pengarahan, tidak henti-hentinya kita mengarahkan karena sifatnya adalah pendidikan atau tarbiyah. Dari awal sudah kita simak, alhamdulillah para petugas pengampu acara ini berjalan lancar. Secara umum sudah jalan, namun perlu kita arahkan. Satu, dari pengacara, banyak yang sudah sesuai harapan, namun juga ada yang perlu dirapikan, yaitu dari segi bahasa. Banyak bahasa yang diulang-ulang, satu kalimat yang selalu diulang-ulang, seperti kalimat noninjih, 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 terus diulang-ulang. Itu menjadikan kurang indah. Yang kedua, qori'nya ini terkesan atau terlihat sekali otodidak, kurang pendidikan dalam masalah lagu, sehingga pembawaan nadanya juga banyak yang pales. Pada akhir ayat, pucuk lagunya juga banyak yang ngarang sendiri. Ya untung saja para pendengarnya ini sudah lebih bodoh daripada yang membaca. Itu sangat diuntungkan. Jadi ngerti ini pokoknya action gaya. Ini banyak sekali yang perlu ditata, menjadikan pales, menjadikan tidak sesuai dengan aturan-aturan tilawah atau kiroahnya. Maka dalam hal apapun, yang terbaik adalah dengan ilmu. Ilmu adalah dengan belajar. Inna khairat dunya wal akhirati ma'al ilmi. Sesungguhnya sebaik-baik dunia dan akhirat itu dengan ilmu. Maka melakukan qiraah pun harus dengan ilmu. Ada ilmunya, ada peraturannya. Dari segi penyambut sudah, karena sifatnya sambutan ya, sudah ada patokannya. Dari segi mubalek pengajian, temanya sudah bagus, namun karena mungkin situasi dan kondisi sehingga mempengaruhi dalam penyampaian. Mungkin di belakang sudah persiapan muluk-muluk, tapi situasi dan kondisinya kurang mendukung. Dalam dukungannya mungkin karena kurangnya dukungan itu mungkin disebabkan karena terbayang bahwa acaranya ini padat. Ya, yang membayangkan acara padat itu bukan hanya mubaliknya, tapi juga para
hadirinnya, sehingga akhirnya situasi tercipta kurang harmonis, kurang nyambung antara mutakalim dan mukhotob. Ini pengaruhnya sangat besar bagi mutakalimnya, sehingga akhirnya materi yang sangat bagus itu kurang maksimal dalam menyampaikannya. Tapi secara umum sudah bagus. Nah, yang terakhir, malam hari ini kecuali kita rutinan bersolawat, juga ada teman kita yang syukuran apa ini? Oh iya, saudara kita sahabat Alfan Nuri sudah selesai dalam riyadhahnya berpuasa 1 tahun. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, juga yang lain bisa mengikuti jejak riyadhahnya demi kemanfaatan ilmunya. Kecuali tasyakuran tersebut juga kita memperingati Hari Santri Nasional. Santri sehat, Indonesia kuat. Santri sehat, Indonesia kuat. Santri sehat, Indonesia kuat. Perjuangan para pahlawan kita didominasi oleh para santri dan para kiai. Jadi jasa para kiai dan para santri itu memang dulu yang dinomorsatukan dan yang paling ditakuti oleh Belanda, sehingga Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Bung Karno, itu saja secara ikhlas, artinya tidak begitu dipublikasikan. Waktu itu Indonesia baru berdiri tahun 1945, berarti berapa tahun yang lalu? 76 tahun yang lalu baru berdiri. Belum ada duit, belum ada kekayaan. Untung saja yang mengusir Belanda para tentara-tentaranya adalah para santri. Dulu itu tentara itu santri dan kiai, belum ada TNI, namanya TKR, santri dan kiai, tanpa bayaran. Sampai akhirnya merdeka, hanya para kiai dengan santri-santrinya yang menjadi tentara dan mau berjuang sebagai militer tanpa bayaran. Santri sehat, Indonesia kuat. Hanya para kiai dan tentara-tentara Hizbullah, hanya para kiai dan tentara-tentara Hizbullah yang berjuang sekuat tenaga, yang berjuang semaksimal mungkin. Jadi kamu bisa membayangkan bahwa tahun 1945, tepatnya pada bulan Agustus tanggal 17, Bung Karno menetapkan Indonesia telah merdeka. Jangan Anda bayangkan bahwa itu serta-merta merdeka terus ngerti-ngerti kepenak uripe. Tidak. Negara-negara di seluruh dunia belum ada yang mengakui kalau Indonesia merdeka waktu itu. Bung Karno selalu minta fatwa kepada para kiai, khususnya sowan datang ngasanipun Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya hanya para kiai yang diandalkan dan para santri yang sangat tunduk dan taat kepada para kiai, membentuk pasukan perang dinamakan Hizbullah. Hizbullah balane Gusti Allah tanpa bayaran, mau berkorban nyawa tanpa dibayar. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun NU
yaitu kiai dan para santrinya masih punya tentara swasta yang tanpa bayaran, namanya Banser. Dia ada Banser itu dibayar, diklat malah bayar daftar. Ini memang warisan leluhur yang perlu kita lestarikan. Tentara-tentara itu menerima bayaran baru pada tahun 1950, berarti 5 tahun setelah merdeka. 10 November, peristiwa yang sangat masyhur, peristiwa yang terkenal. Hari apa 10 November? Hari Pahlawan Nasional. Siapa pahlawan di 10 November? Para santri dan para kiai. Peristiwa yang paling aneh dalam sejarah. Kenapa? Kok bisa di Surabaya itu ada pertempuran besar yang terjadi setelah Perang Dunia selesai pada tanggal 15 Agustus. Jadi Perang Dunia itu 15 Agustus selesai, terus 17 Agustus dinyatakan Indonesia merdeka. September, Oktober, November, 3 bulan kemudian tanggal 10 perang lagi di Surabaya, padahal perang sudah selesai, dinyatakan selesai. Tapi 10 November masih ada pertempuran. Karena apa? Para santri dan para kiai menghadang Inggris, menghadang pasukan Belanda, menghadang pasukan penjajah yang mau masuk lagi. Sebelum pertempuran 10 November ternyata masih ada perang 4 hari di Surabaya, yaitu tanggal 26, 27, 28, 29 Oktober. 26, 27, 28, 29 Oktober 1945. Itu sudah ada perang di sana. Lah kok ujuk-ujuk muncul perang 4 hari, ceritanya gimana? Jawabnya, karena sebelum tanggal 26 Oktober Surabaya bergolak setelah ada fatwa resolusi jihad PBNU oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober yang kini kita peringati bersama sebagai Hari Santri Nasional. Betapa taatnya, betapa tunduknya para santri kepada kiainya, sampai berani perang 4 hari padahal Indonesia dinyatakan sudah merdeka. Ternyata karena ada fatwa kiai pada tanggal 22 Oktober. Tentara Inggris sendiri aslinya tidak pernah berpikir akan perang kembali, akan bertempur kembali dengan penduduk Surabaya. Perang sudah selesai kok. Tapi karena masyarakat Surabaya mendengar fatwa dan resolusi jihad, mereka nyerang Inggris yang waktu itu mendarat di Surabaya. Sejarah inilah yang selama ini tidak pernah dibuka. Jika resolusi jihad ditutupi, orang yang membaca sekilas peristiwa 10 November akan menyebut tentara Inggris ora waras. Ngapain ngebomin kota Surabaya tanpa sebab? Tapi kalau melihat rangkaian dari resolusi jihad baru masuk akal. Tentara Inggris marah karena jenderal dan pasukan dibunuh arek-arek Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo. Pak Sutomo itu sowan Mbah Hasyim Asy'ari untuk memimpin pemuda-pemuda Surabaya menghadang Inggris. Fatwa jihad muncul 22 Oktober karena apa? Presiden Soekarno minta fatwa kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa yang harus dilakukan negara Indonesia kalau diserang musuh, mengingat Belanda ini ingin kembali menguasai, Mbah Yai. Bung Karno juga menyatakan bagaimana cara agar negara Indonesia diakui dunia. Sejak diproklamasikan 17 Agustus tidak ada satupun negara di dunia yang mau mengakui. Oleh dunia, Indonesia diberitakan sebagai negara boneka bikinan Jepang, bukan atas kehendak rakyat, padahal ribuan nyawa, khususnya nyawanya para santri yang telah gugur di medan peperangan. Perang Singosari, santri yang terbunuh ada 250.000 santri. Jadi Indonesia ini memang kekuatannya ada pada santri.
Maka ketika santri sehat, Indonesia kuat. Santri sehat, santri sehat, fatwa resolusi jihad. Gara-gara itu Inggris yang mau datang pada tanggal 25 Oktober tidak diperbolehkan masuk Surabaya karena penduduk Surabaya sudah siap perang. Inggris mau datang lagi masuk ke Indonesia akan membubarkan kemerdekaan, akan membatalkan kemerdekaan. Diadang oleh para santri. Ternyata sore hari Gubernur Jawa Timur mempersilahkan masuk, tapi di tempat-tempat yang secukupnya saja. Ditunjuklah beberapa lokasi, kemudian mereka masuk. Tanggal 26 Oktober ternyata Inggris malah membangun banyak pos-pos pertahanan dengan karung-karung pasir yang ditumpuk dan diisi senapan-senapan mesin. Loh, ini apa maunya Inggris? Kan sudah tersiar kabar luas kalau Belanda akan kembali menguasai Indonesia dengan membonceng tentara Inggris. Begitu kata arek-arek Surabaya. 26 Oktober sore hari pos pertahanan itu diserang oleh massa. Penduduk Surabaya dari kampung-kampung keluar, tawur, gelut begitu. Pasukan Inggris dihadapi tawuran. Para pelaku mengatakan itu bukan perang mas, tapi tawuran. Kenapa? Nggak ada komandonya, nggak ada yang memimpin. Pokoknya wong krungu jihad, Mbah Hasim mangkat. Siapa yang mendengar jihad, Mbah Hasim kok mangkat? Pasti para santri. Wes ora duit senjata nopo-nopo, senjatane bismillah derek kiai mangkat. Paling-paling gawane mung tabuh kentrongan. Langsung tawuran sambil teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berlangsung pada tanggal 27 Oktober. Inggris kewalahan. Karena apa? Perangnya itu perang tawuran, perangnya santri. Tidak ada yang mengkomando. Pokoknya kalau wong Inggris cekel tekek pateni. Ini yang berani hanya para santri. Mereka bergerak karena apa? Seruan jihad Simbah Ki Hasyim Asy'ari yang disiarkan lewat musola-musola, langgar-langgar, masjid-masjid dan speaker-speaker. Jihad, tawur, gelut, musuhin wong Inggris. Wes pokoknya sing goleki wong Inggris. Wis weruh rupa kok rupa Inggris. Cekel. 28 Oktober baru tentara ikut arus arek-arek. Gelut dengan Inggris. Tentaranya malah keri. Santri sudah keluar dari tanggal 26 Oktober. 27 gelut, 28 baru tentaranya ikut. Masa langsung dipimpin oleh tentara dalam pertempuran 28 Oktober. 1000 tentara lebih dari Inggris mati terbunuh. Ewon sing mati ya. Nah, santri wis maca sing angel-angel, wis angel dilawan. Cekel cek tekuk gulune ketruk mati, tinggal di sini meneh. Pemenang karo nyekel gulune ketruk IN. Santri kuat, santri sehat, tapi tentara tidak mau mengakui. Walaupun ikut perang, tentara tidak mau mengakui karena Indonesia meski sudah merdeka belum ada yang mengakui. Itu jadi urusan besar di tingkat dunia jika ada kabar tentara Indonesia yang membunuh Inggris. Maka yang membunuh bukan tentara tapi santri. Tentara tidak mau ikut campur. Wong negara belum ada yang mengakui kok sudah klaim bunuh tentara Inggris.
Itu semua ikhtiar arek-arek Surabaya kabeh. Selanjutnya tanggal 29 Oktober pertempuran itu masih terus terjadi. Inggris akhirnya mendatangkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk mendamaikan. Pada tanggal 30 Oktober didatangilah, ditandatangani